ngeteh bareng Cah Visip. Kan ini pembahasannya bakal makin ke inti lagi ya. Oke. Kalau tagline sekali lagi oke dong. Oh, oke sekali dong. Sambil angkat teh juga boleh. Sambil angkat biar keren gitu kan ya. Jadi aku bilang ngeteh bareng Cah Visip, jawabannya udah tahu dong teman-teman. Tadi kan aku diajarin kan. Apa perlu diajarin sekali lagi? Wah, sekali lagi boleh. Jadi kalau aku bilang ngeteh bareng Cah Visip, jawabnya ngobrol enak tapi enek hahaha hihine. Oke, siap. Oke, ngeteh bareng Cah Visip. Ngobrol enak tapi enek hahaha hihine. Oke, masih selamat datang di ngeteh bareng Cah Visip. Yang pastinya ini edisi perdana, pastinya nanti kesana semakin keren, ini baru semakin ada iklannya, ada sponsornya dong. Iya kan, tujuannya gitu, kita bisa memandirikan yang ada di Visip ini, seperti itu Pak Rino ya. Oke, tadi sudah bicara tentang Visip, terus sejarah, terus Pak Rino juga bicara sebagai mahasiswa Visip, pandangannya Amel sebagai mahasiswa yang sudah selesai kuliahnya, dan Amel sendiri ngerasa, ini penting banget, aku terfasilitasi, ternyata aku tuh ada kakak-kakak yang akan nanti merangkul dan istilahnya dan kesananya nanti aku bisa kerja dan lain sebagainya, bisa dibantu dalam hal yang positif. Ada link, ada dan lain sebagainya. Tetapi Mas Reza, aku Mas Reza ya, itu ada pandangan juga karena wah sudah merasa keren dan lain sebagainya. Justru reuni kan alumni, kadang ada alumni juga ya kan, ada reuni juga ya kan. Mereka cenderung ada istilah hanya pansos saja. Itu tanggapan Mas Reza gimana ini? Oke, pansos itu kan gejala apa ya? Habit sosial yang sekarang lagi banyak terjadi ya. Nah, itu juga terlepas dari sejarah waktu kita bikin. Nah, itu sejarahnya kan tadi sempat cerita dimulai dari awal-awal itu kita cuma ngumpul-ngumpul aja sih sebenarnya. Dari kita mulai ngumpul 10, 20 sampai akhirnya kumpul 50 orang. Itu yang di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Tapi pada saat di Jakarta itu kita mau udah bilang, ini gimana ya cara ngajar alumni yang kalau ngumpul kan itu aja orang kita tuh pengen semuanya ikut kumpul gitu. Apa sih yang membuat mereka nggak kumpul? Ternyata tadi itu cerita nggak pede dan segala macam. Nggak pede, ngerasa belum sukses segala macam. Inferior. Dan itu yang kita akhirnya ya udah kalau gitu pokoknya selama kita ngumpul kan memang kita nggak ngomongin apa-apa yang tentang kita nggak bicara kesuksesan kita. Kita tuh selalu bicara kayak karena ya kita tuh kalau ketemu ngobrolnya wah dulu kita seru ya, kita pernah ini. Kok kayaknya rambianya gini. Itu tuh yang ngikat kita dari awal, dan itu kita jaga. Jadi pada saat kita akhirnya mau bikin Visip ini, kita juga sampai ingetin, jangan sampai loh ya, maksudnya kita beri cerita tentang keberhasilan kita aja. Dan kita bilang, kalau nanti di IG segala macam, kalau bisa kita nggak mau tunjukin tuh jabatan kita. Misalnya ada si A, direktur ini, kepala dinas ini, bahkan saya menteri apa segala macam. Tapi dalam berjalannya waktu, salah satu misi juga, nanti kita di setelah ini kita bicara visi dan misi. Salah satu misinya kita adalah membangun jejaring yang inklusif memang dan profesional. Nah ternyata adik-adik itu ternyata butuh untuk tahu kakak-kakaknya itu di mana. Jadi yang tadinya kita nggak mau kasih tahu kita di mana, akhirnya sekarang kita kasih tahu. Dan itu membuat juga aturannya jelas. Jelasnya, jadi kita kalau mau ngasih tahu itu dalam taraf, oke mau apa ya, mau bikin KPR, PKS, mau ngapain? Mau jadi pembicara, kita akan sharing. Tapi di luar itu kita nggak akan banyak ngomong tentang lu hebat banget sih udah jadi kayak gini. Apa aja sih yang lu lakuin ya? Coba dilihat dari berbagai acara yang kita lakukan, jarang banget yang mereka cerita expose dirinya. Ya. Coba kalau expose bandelnya sering. Wah itu apa? Itu menceritakan dijelekan ya. Tapi kalau mau expose yang misalnya, Pak, Mas, tolong dong ceritain kiat-kiatnya. Aduh, berat. Nah, kita pengennya nggak ansos, jadi justru itu. Nah, kalau Mas, Anda kan sekarang udah jadi direktur ini, bikin dong PKS Mas, sekarang kan udah begini-gini, ngajarin dong anak-anak, mereka mau. Dan itu yang kita fasilitasi. Memang agak sulit.
nggak tertutup, beberapa ada juga yang senang pansos, itu tidak bisa dihindari. Tapi setidaknya nyawa atau arwahnya dari Kafisip ini inklusif dan membumi. Supaya apa? Supaya teman-teman banyak yang mau datang. Karena kita tujuannya supaya guyup banyak, supaya paling penting lagi adik-adik angkatan tahun 2020 ke atas itu mau join sama kita. Karena kita dulu susah banget ngajak anak 2020 itu untuk ya mereka juga mikir, ngapain sih gua ngumpul sama orang-orang tua ini juga kamu cuma dia makan mas beres, nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau kita datang dengan program, kita tunjukin bahwa kita mau bantu, kita kasih segala macam, mudah-mudahan saling terbuka dan dari pansos jadinya malah useful gitu, ada gunanya, itu pengennya sih gitu. Ya benar, ibaratnya rumah itu tadi, mereka pulang, mereka curhat, mereka apapun itu bisa disampaikan di situ, bisa ngumpul-ngumpul bareng, mengenang, tapi bukan hanya mengenang, tapi memberikan masa depan juga. Kita beda ini sedikit namanya ya, kalau boleh. Kemarin pas acara World di Jakarta, kan Pak Menteri datang loh, Mas Menteri. Dari awal kita manggilnya Mas Menteri. Dia datang nggak pakai protokol ya, dia stay di situ 3 sampai 4 jam. Teman-teman banyak kok ada yang mereka dan apa dia ikut dia dari kursi bilang, saya dan aku bilang, ini kan juga disiarin. Mas Budi nyuruh ya ini aku nggak jadian karpet merah sampai duduknya bisa di mana aja. Tenang Mas Reza, aku duduk di mana aja. Jadi dia duduk di sana di sini. Santai. Dia datang sebagai Mas Budi. Walaupun dia menteri kan teman-teman pengen dong dekat sama dia juga. Tapi itu dipindah dari sini atau pindah ke sini dan dia nyaman. Karena kita memang bikinnya kekeluargaan, namanya juga keluarga alumni FISIP, jadinya keluarga, jadinya bukan pansos, jadi mau menteri, mau direktur, kita datang direktur, ya gak usah disebut nama yang direktur di media, kamera di media kan banyak banget kita. Itu begitu ketemu, begitu humble-nya dan tidak membawa kata bahwa ayo lo mau dibantuin apa, ya itulah kurang lebih gitulah. Soalnya ketemunya, memang kita ketemunya ketemunya kakak gitu. teman nongkrongnya di FISIP ya, kayak kita ketemu di FISIP aja, ya membawa apapun, kalaupun jabatan ada ya itu impact lah, masalah. Mas Rino, aku kalau Mas Rino ini bingung nantinya, soalnya itu mau tak panggil Pak, Nggak Mas aja kayaknya. Mas ya? Alumni itu semua harus Mas ya. Enggak. Mau fleksibel juga masalah. Oh ya, atau Anda kayak ini banget ya, Anda. Kalau Pak Rino ini, Mas Rino itu ada pandangan-pandangan seperti itu di Mas Rino sendiri, ada di angkatan mungkin juga ada reuni-reuni yang kecil juga ya gitu kan, angkatan apa, jurusan apa, itu kalau pandangannya Mas Rino gimana untuk menepis hal seperti itu? Ya untuk menepis hal kayak pansos ini, ya kita memang berusaha keras ya, kita juga tetap ketika angkatan saya kemarin ada reuni angkatan ya, reuni angkatan, jadi karena dalam konteks reuni angkatan mereka tetap berusaha untuk ya merangkul semua. Jadi semua diundang semua. Mau kamu jadi apa, kamu bisa apa, yang penting ayo undang kita bisa datang. Di situ bisa bercerita. Yang penting kasih tempat aja buat ketemu. Jadi kira-kira hal yang lain dipikir belakangan lah. Yang penting ketemunya dulu. Ketemu paling nggak itu dimensinya kenangan. Ya, kalau ini kan dimensinya kenangan. Jadi kayak dosen ini, aku kurang jawab tugasnya itu. Aku di sini itu lah dimensinya seperti itu lah, kenangan-kenangan. Yang paling banyak orang jabatan asmara. Iya, itu penuh dengan kenangan. Karena jabatan asmara itu terus legend banget buat anak-anak FISIP. Karena ya disitulah menghubungkan satu gedung dengan yang lainnya. Ini sedikit flashback kayak karena ya memang hostnya ya orang lawas juga, jadi tahu di situ ada yang merdeka. Ya boleh kan itu betul. Siapa namanya itu? Wasito. Jadi dulu di FISIP itu ada nongkrong, tiba-tiba ada orang yang merdeka. Kita nggak kaget, terus kalau ada yang masjid dia bercerita telenovela Cassandra, wah, saya ingat banget. Terus ada Mami juga, Mami
kami itu tenongan yang di depan pengajaran, duit-duitan, saya dulu dibayari sama Mas Beno juga. Belum. Tapi Mas Oka ini agak ini nih, agak kurang. Jadi jembatan Asmara itu sebenarnya kita tempat kita untuk melihat kalau ada cewek-cewek baru. Si Anu mau lewati lah, saya langsung berubuk gitu. Iya. Jadi itu masih benar. iya, jadi saya ingat satu teman itu era 2000 itu baru-barunya handphone lah. Handphone itu kan sesuatu belum touchscreen ya. Dia baru beli handphone. Kata mereka hidup zaman. Handphone itu udah paling keren itu. Jadi lewat itu dia cuma di messenger langsung telepon aja. Iya halo, padahal nggak ada suara, nggak ada apa-apa itu. Ya boleh ya mengenal sedikit ya. Lanjut ya ini Mas Reza lagi ya. Itu sudah 2 tahun ini ya mungkin dari Baru dari November 2024. Iya ya. Pastinya sudah banyak hal yang sudah dikerjakan atau yang masih running atau nextnya itu kira-kira visi itu mau apa biar kayak Amelia, Windy, terus mahasiswa fisik khususnya itu juga tahu dari kegunaan atau relevansinya atau program-program yang dilaksanakan. Oke, mungkin dari awal kita cerita dulu visi ya. Tadi kita kan belum ngomong visi. Visi dan misi. Ya, visinya kita tuh, visinya adalah menjadi wadah yang solid dan inspiratif bagi alumni FISIP yang beragam, secara inklusif demi terwujudnya satu visi. Jadi dalam satu visi itu solid dan inspiratif. Kita udah sebutkan beragam alumni. Macam-macam yang tadi gap kita cerita, karena dari awal gap itu jadi masalah. Secara inklusif, kita udah bilang kita nggak eksklusif. Jadi semua ayo demi terwujudnya satu visi. No angkatan, no jurusan, no UKM. Jadi situ tahun lulusan tahun 2027 kita 91, tapi apa aja satu visi. Satu rumah, satu visi, satu kasur duluan. Jadi visi itu yang kita bawa dalam hati kita semua, dan mudah-mudahan ini ketularan terus sampai terus, karena dengan begini eksistensi itu akan bisa jalan. Itu kita bicara visi, kemudian kita bicara misi. Mungkin karena kalau misi yang pertama itu kita menjadi ikatan alumni yang bermanfaat baik di nasional maupun internasional. Kurang lebih kita. Jadi kita memang targetnya nasional dulu. Ini kita bicara boleh mimpi ya. Sekarang memang kita belum apa-apa. Sistem aja masih sederhana. Tapi kalau kita bicara 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, well who knows. Karena banyak program-program kita yang mudah-mudahan nanti bisa diterima banyak orang. Kemudian yang kedua, menciptakan sinergi yang kolaboratif. Antara organisasi kavisipnya dengan kampus, mahasiswa, dan alumni. Yang bagus di misi ini, misinya ada di ADRT kita ya. Ada organisasi, kampus, mahasiswa, dan alumni. Jadi kita bicara detail. Mahasiswa itu menjadi misi kita. Makanya tadi kita bilang, sejak sebelum mereka jadi alumni, kita sudah rangkul mereka. Seperti ini ya. Oh iya benar. Model-model seperti ini. Boleh ditanya teman-teman itu kalau ketemu ya kayak kemarin tiba-tiba, dia tahu-tahu ya, Mas, saya XXX, saya ketua BEM, saya ketua HIMA A, B, C, Mas aku mau main ke rumah ya, dalam hati, kok tahu nomor telepon gue dari mana, ayo datang ke rumah rame-rame. Dan akhirnya kemarin satu ada anak-anak AN magang di Jakarta. Siapa dia? Rame-rame kan? Terus kita, ketemu, di satu hari minggu kita ketemu bertujuh berapa, kita makan bareng. Terus pas mau hari liburan apa, kita makan, kita kebelokan bareng. Ya kita memang pengen orang mereka, kita adik-adik, mereka itu adik-adik kan. Dan itu yang kita mudah-mudahan namanya dari sampai sebenarnya berbeda karena mudah-mudahan itu yang terasa mereka. Dan itu bukan cuma saya ya, itu alumni yang lain juga orang itu. Mas Robi, Mas Jaka Susila, Mas Joko Wibo, Mas Aris Kurniawan, semua ngelakuin yang hal itu. Dan terakhir misinya dari udah buat, yaitu membangun jejaring. Iya, antar alumni yang inklusif dan profesional. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, alumni FISIP itu udah keren-keren. FISIP sudah keren-keren, cuman banyak yang belum tahu. Dan kita pengennya kalian itu lulus, kalian sebagai mahasiswa UNS,
harus pede. Fisik UNS itu harus pede. Begitu lulus, aduh kakak-kakaknya kalau kita mau sebutin pemret di semua media gede kita punya minimal direktur, pemret atau senior. Yang direktur banyak banget. Direktur Media Indonesia, direktur CNBC, pemret, kontan semua segala macam. Yang kalau datang ke sini mereka humble semua. Di sana mereka tuh pemret semua keren-keren. Di kementerian direktur banyak, menteri ada, direktur apapun banyak banget. Di Jakarta itu banyak banget. Dan kita memang itu juga bikin gimana caranya jejaring ini bisa kita buat. Nah, tapi pelan-pelan kan kita nggak bisa jual langsung nyoknya kalau nggak ada programnya. Nah ini yang kita lagi buat, makanya kita sinergi dengan berbagai program yang kita termasuk sinergi dengan Mas Rino, oh iya, anak yang mau magang dan lain sebagainya. Terus program-program yang sekarang yang baru running atau plan ke depannya kita ya. Tadi kan ada visi misi ya. Programnya kita ada yang namanya Omah Orangnya. Omah Orangnya itu kenapa harus orangnya? karena kita warnanya. Oh gitu. Karena kita tadi bicara rumah warnanya orangnya kan. Di situ orangnya ya. Orangnya. Jadi intinya di situ ada adik-adik, kakak-kakak yang dari luar ngajarin dong. Jadi mulai dari ngajarin, training, pokoknya alumni datang ke kampus itu namanya Omah Orangnya. Sekarang yang udah kita lakukan apa? Kemarin kita sudah pelatihan sempat dari Mas Robi, Mas Kun, sama Mas Aris, direktur kementerian datang dan memberikan Pembelajaran. speech lah gitu. Kita secara sehat. Kemudian kita sempat melakukan audit website Visip juga berempat orang tuh kita datengin dari masing-masing kom Visip dari kom AM maupun sosiologi. Terus kemudian kemarin teman-teman udah bisa bikin pelatihan pembuatan proposal sama Mas Robi. Terus alumni menyapa yang AM juga buat banyak yang sudah kita buat. Nanti habis itu Mas Rino mungkin bisa ceritain PKS kerja PKS magang yang sudah dibuat dan sedang dibuat. Kalau saya itu kemungkinan kurang lebih dari 5 sampai 7 dari November sampai sini. Dan kemarin saya juga bilang ini jangan Jakarta terus dong. Akhirnya Solo Pos Jakarta Solo membuka untuk PKS kita. Papua Jogja buka. Kalau sama Papua berarti ada 8. Jadi banyak banget itu ada program-program yang kita buat. Belum nanti begitu dari diberikan orangnya ada nih ngetek barang servisi. Oh iya. Ada ngopi. Jadi itu masuk program kita ya? Ini program ini tujuannya untuk apa? Jadi kalau ada keresahan dari mahasiswa, butuh apa dari alumni, ngomong di sini. Aja, Mas, aku butuh yang bisa ngomong ini, kita punya masalah ABC. Buat. Mas, sekarang kita lagi pengen ngomong ini, buat. Itu ada lagi. Terus tadi kita bicara ada ruang rindu. Ruang rindu itu sebenarnya reuni tahunan. Itu kita memang baru ada di Jakarta dan di Jogja. Kenapa Jakarta dan Jogja? Karena yang banyak alumni itu Jakarta dan Jogja. Tapi kita targetnya nanti ada satu program lagi namanya Visip Summit di tahun 2027 atau 2028 kita akan bikin di Solo. Kita akan bikin ruang rindu di Solo karena di Solo kebanyakan orangnya dan bingung nanti aturnya. Tapi kalau Jakarta sekarang kita sudah sempat hampir 150, di Jogja juga hampir 150. Targetnya Visip Summit adalah 500 orang. Itu adalah program. Dan terakhir, ini mungkin penting juga, maaf ya agak banyak ngomongnya. Nggak masalah. UMKM. Kita itu mau memperkuat UMKM Visip. Karena kita tahu anak-anak Visip itu alumni Visip tidak semuanya kerja, tapi banyak yang juga berbisnis menjadi entrepreneurship. Jadi kita lagi berusaha supaya Visip ini bisa jadi yayasan. Kita udah tahu kerjasama ada 2 sumber dana yang bisa membiayai UMKM. Satu dari salah satu instansi pembiayaan, yang satu dari CSR BUMN. Mereka itu kalau ada UMKM mereka bisa, ini sedang on progress, tapi ini mungkin baru bisa terlaksana akhir tahun ini atau awal atau tahun depannya. Jadi kita dari dulu udah punya nih, terus sampai di tengah kita memakai, kita di tengah kerjasama kemarin sudah dengan Kemendagri, Pak Lina juga sampaikan lebih banyak, akan ada bootcamp untuk UMKM baik untuk mahasiswa dan alumni. Dan kita sekarang lagi buat direktori. Jadi direktori teman-teman yang punya UMKM semua masuknya di website. Jadi teman-teman boleh promo secara gratis dan tidak terbatas di situ. Bahkan di website cakvisip. Tapi ini iklan boleh ya? Cakvisip.co.id ya. Ya, nah di cakvisip pokoknya di cakvisip.uns.com. Cakvisip.uns.com. Nah itu kita bisa lihat. Jadi ada teman-teman UMKM taruh di situ.
Jadi itu kita jadi direktur dan saya udah janji secara pribadi ke Mas Budi, bilang Mas nanti kalau direkturnya udah jadi tak kasih ya. Karena Mas Budi kan memang Menteri Perdagangan memang punya kepentingan untuk siapa tahu divisi pada yang memang bisa maju kan untuk sebagai ekspor. Dan besok di Jogja temanya adalah UMKM. Jadi besok UMKM Jogja Solo sekitarnya akan ada di situ. Terus untuk berarti UMKM apalagi ini istilahnya baru hit-hitnya juga kan ya, banyak perhatian dari pemerintah, terus dari FISIP sendiri kayak kemarin besok itu ada ruang rindu konsumsi dan sebagainya juga dari UMKM dari Mau diceritain, jadi besok nih makanannya dari Balai Merapi itu UMKM-nya Mas Teguh. Terus ada pagi-pagi itu ada kopinya Mas Rotor, jadi dia pengusaha kopi, dia ada di situ. Terus kemudian ada jajanan pasarnya Mbak Leli, terus kemudian ada lagi Spice Herbs, jadi dia punya bumbu-bumbu, itu sampai ke internasional. Itu punya anak FISIP juga. jadi nanti bikin input atau gimana ya? Mereka nyediain, semua orang boleh nyobain. Terus di siangnya makan nasi Balai Merapi, terus ada baksonya Lawa, terus ada Spice Herbs-nya bikin rawon dan tongseng. Terakhir ada roti sisirnya anak 98 dan ada pizzanya anak 98 dan tea break-nya punya Vicky anak 98. Jadi semua itu UMKM-nya sebagai anak apa ya, baru mungkin punya UMKM bisa ya? boleh masukin. Punya usaha bisa diiklankan di websitenya. Masukin aja cerita uniknya apa, mau hubungi mana, jadi feel free, gak ada formalnya. Kasih foto yang banyak, kasih cerita yang banyak, semenarik mungkin. Monggo, bisa dilihat di chatvisipns.com. Dari apa UMKM terkhusus anak-anak FISIP bisa mendapatkan pendanaan itu tadi ya berarti ya. Ya itu yang kita sedang kerjakan Dengan cara mereka DM atau diinfokan di websitenya itu tadi ya. Nah itu sudah viral, yang itu sudah progres ya. Sekarang kita baru di directory dulu ya. Jadi kita lagi ngumpulin directory. Tapi kalau untuk kebiayaan mungkin visibilitasnya baru di tahun depan. Tapi kita ada problemnya ke situ. Jadi urusan ini kita akan bikin. Kita belum bisa bikin marketplace, mungkin nggak bikin marketplace, tapi cuma berada di itu. Banyak banget ya sebenarnya yang disampaikan FISIP ini kayak kok mau-maunya dengan segala kesibukan mereka masing-masing. Kan pansos mas. Bukan. Jadi mereka memfasilitasi di antara kesibukannya mereka mau merangkul adik-adik mereka. Kamu gimana nih? Pandangan seperti ini itu? Karena aku katanya kayak itu cuma reuni segala macam yang simple gitu kan. Terus mengenal sini banyak program yang ongoing, on progress gitu. Kayak wah benefitnya juga banyak banget gitu. Banyak banget ya. Dan kayak bener tadi kayak ketemu sampai kayak mau loh di sela-sela kesibukannya masih mau mengisi hal-hal seperti ini juga gitu. Berarti kalau untuk FISIP ini, kalau Pak Rino kira-kira manfaat yang paling jelas apa menurut Pak? Iya, manfaat yang paling jelas yang pertama kemarin kita sudah aware ya dengan salah satu alumni Mas Budi dari Kementerian Perdagangan, yaitu memberikan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama tentu memberikan bootcamp dengan bagaimana UMKM itu bisa ekspor. Ekspor ya, sampai ekspor ya. Sampai bisa ekspor. Kemudian kita akan lomba skala nasional yang alhamdulillah salah satu dari FISIP menang. Kita sertifikat di nasional itu ada 140 peserta dari 17 provinsi dan kita bisa mengangkat dari semua universitas ya. Kemudian kalau yang lain tentu ada, misalnya waktu di awal itu ada dengan Mas Aris, tadi sudah sampaikan sama Bang Reza, ada Mas Aris, kemudian ada Mas Robi menyampaikan pandangan mereka tentang gimana sih landscape dunia kerja. Itu menciptakan itu juga ada untuk website gitu ya. Jadi website juga kemarin kita sudah melakukan dengan alumni untuk melakukan audit website. Ya itu biasanya biayanya mahal banget gitu ya. Dan itu free. Itu free. Wih, sebegitunya dari FISIP itu betul. memfasilitasi ya teknik dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Ya jadi kita lebih blueprint lah untuk website kita lebih bisa diakses dengan lebih sehat dan sebagainya. Itu tentu dengan bantuan dari Mas Reza dan teman-teman kakak-kakak alumni kalian semua.
Nah, beberapa yang lebih berdampak, misalnya seperti magang sudah mulai ada. Dia dari Kemenko Pangan, misalnya sudah mulai dia ke sana. Kemudian ada beberapa dengan yang masih diinisiasi, misalnya dengan Kemenko Infrastruktur, kemudian dengan Kemendak dan segala macam itu sudah mulai. Kalau PKS yang sudah jadi itu dengan Kemendak, gitu ya, sampai di akhir kemudian bisa mereka bisa kemudian akan sampai ada tiga kerjasama dengan Kemendak. Yang pertama tadi bootcampnya, yang kedua lombanya tadi, yang jurinya dari mereka, jadi jurinya juga profesional. Dan yang ketiga nanti ada pendampingan yang tadi seperti disampaikan Mas Rizal. Jadi mungkin dana enggak, cuma mereka memberikan konsultan gitu ya? Iya, konsultasi gimana sih caranya UMKM bisa ekspor. Jadi yang tadi sudah menang-menang itu akan diberi fasilitas termasuk dari dan ada beberapa dari alumni yang kira-kira sudah siap ekspor akan dimasukkan ke dalam pelatihan yang sama. Jadi nanti itu adalah salah satu bentuk dari kolaborasi yang konkret antara fakultas dengan alumni. Lebih dalam kalau yang dari FISIP itu tentang apa itu? Itu istilahnya dibagi. Saya kurang paham betul ya, kan bisnis sekarang ya. Oh, jadi menggerakkan tapi memang arahnya lebih ke arah itu sih, lebih ke arah mereka bisa ekspor. Karena memang salah satu komponen yang dihitung adalah produk mereka bisa ekspor. Kita punya beberapa mahasiswa yang memang sudah dapat pendanaan untuk wirausaha. Jadi nanti itu akan menarik juga dari kalau akan lebih lanjut sudah ada 8 yang mendapatkan dana dari wirausaha dan mereka berkompetisi di level universitas maupun nasional. Jadi nanti itu juga akan menjadi salah